Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Olga Fitri lagi dengan NIM 11S2005. Di sini saya akan menjelaskan tentang multiple linear sama simple regression dari praktikum mesin learning kita kali ini. Bentar saya akan share screen hasil dari praktikum kali ini. Yang pertama, ada multiple linear. Di mana? Sebentar. Dataset CSF ini digunakan untuk membaca dataset dari file CSF yang ada di dalam file. Selanjutnya, ada data set head 10 ini untuk menampilkan 10 baris pertama di dataset itu. Kode selanjutnya ada data set read PDF read CSF. Maaf, ini merupakan duplikasi dari kode sebelumnya. Sebenarnya ini kurang perlu, bisa saja ini dihilangkan karena kode sebelumnya itu sudah tersedia. X ini untuk menampilkan variabel X, di mana ini menampilkan dari variabel independen yang digunakan dalam regresi ini, dari multiple linear regression. Selanjutnya ada from scalar. Ini linear regression-nya ini digunakan dari scalar linear model, itu digunakan untuk membangun model regresi linearnya. Selanjutnya ada regresor. Regresor ini objek model yang akan dilatih, yang akan dipilih. Selanjutnya ada from scalar model selection, yang dimana diimport dari train test split. Ini maksudnya train test split itu membagi dataset menjadi dua bagian, yaitu training set 80% sama training setnya 20%. Untuk menguji performa model, kalau training itu untuk melatih. Sama seperti arti bahasanya. Random underscore state-nya itu sama dengan 0, yaitu memastikan pembagian datanya itu selalu sama setiap kali dijalankan. Selanjutnya ada extrain, di mana extrain ini fungsinya untuk menampilkan data latih untuk memahami input yang digunakan dalam model. Selanjutnya ada regressor fit, extrain, ytrain. Ini model regresi dilatih menggunakan data latih extrain, ytrain. Di mana model belajar hubungan antar variabel independen dan dependennya. Selanjutnya ada YPredict, itu modelnya digunakan untuk memprediksi nilai target atau Y berdasarkan X-test. Hasil prediksi disimpan dalam YPredict. YPredict ini untuk menampilkan hasil dari prediksi sebelumnya, yaitu memprediksi data uji sebelumnya yang sudah saya bacakan. Selanjutnya ada menampilkan data uji di Y-test. Ini adalah nilai target yang sebenarnya, yang dapat dibandingkan dengan YPredict sebelumnya. Lalu ada menampilkan coefficient antar dan intercept model. Ini menunjukkan bobot atau kekoefisienan dari masing-masing variabel. Itu regressor coef. Selanjutnya di bawah regressor dan intercept itu nilai konstanta dalam persamaan regresinya. Nah, di sini menentukan peran setiap variabel di mana koefisien yang lebih tinggi menunjukkan bahwa eh, variabel tersebut memiliki dampak yang lebih besar terhadap variabel dependennya. Jika model terlalu akurat pada data trainingnya, maka tapi pada data latihnya itu tetapi buruk dalam data uji, mungkin terjadi overfitting dan itu dapat diatasi dengan regularisasi atau menambah data latihnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang simple linear regression. Sebentar. Nah, ini adalah kode dari simple linear regression-nya. Dimana seperti sebelumnya, ini pada SPD ini menginput library yang diperlukan, dimana pada situ digunakan untuk membaca dan mengolah dataset. Matplotlib itu digunakan untuk visualisasi data dan Scalar menyediakan linear regression. Di sini juga ada CSV karena kita menggunakan
50 underscore startup CSV sebelumnya sudah ada pada data linear. Nah, ini digunakan untuk mencari marketing spend di profit dan marketing spend profit. Ini adalah titik-titik di mana di sini ada profit dan juga di bawahnya ada marketing spend dalam visualisasi data. Nah, scatter plot ini dibuat untuk melihat hubungan antara marketing spend dan profit. Jika pola titik-titik itu membentuk garis lurus, ini menandakan hubungan linear yang sangat kuat. Lalu ada DF-core ini untuk menghitung korelasi antar variabel. Fungsi ini menghitung koefisien korelasi antar marketing spend dan juga profit. Jika nilainya mendekati satu atau minus satu, berarti hubungan antar variabel itu sangat kuat. Lalu ada DF-head, ini menampilkan data kembali, recall data kita. Ini duplikasi dari sebelumnya. Selanjutnya ada XDF marketing spend, di mana first receptnya ini, halus recept itu gunanya mengubah array 1D menjadi 2D agar bisa digunakan dalam model regresi. Selanjutnya X itu berisi marketing, spend, dan berisi profit. Halnya ada membagi data menjadi training dan testing. Data dibagi menjadi 80% training dan 20% testing. Ini dilakukan agar model bisa diuji dengan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selanjutnya, ada membuat model regresi linear dengan linear regression fit. Ini di mana linear regression dibuat sebagai model regresi linear dan model dilatih menggunakan X-train dan Y-train. Di sini ada slope, di mana slope adalah kemiringan garis regresi dan intercept adalah titik potong garis regresi dengan sumbu Y. Model regresi ini memiliki bentuk Y sama dengan slope kali X tambah intercept. Selanjutnya ada model menghitung akurasi model dengan HCC score, lean underscore score, regression score, itu menghitung R squared atau koefisien determinasi. Ini nilai mendekati 100%, berarti modelnya itu sangat baik dalam menjelaskan hubungan dalam market spend dan juga profitnya. Selanjutnya ada membuat prediksi untuk data uji, di mana dia underscore prediksi linear regression X test. Ini model ini digunakan untuk memprediksi nilai profit berdasarkan X test. Hasil prediksi disimpan di Y prediksi. Selanjutnya, untuk line yang lain, scatterplot ini menampilkan data asli atau di titik birunya ini. Lalu garis merah menunjukkan prediksi regresi linearnya. Garis lurus sebelumnya. Jika garis merah cocok dengan titik biru, berarti model bekerja dengan baik. Lalu, yang terakhir, linear regression predict, di mana ini ada 150 ribu. Model ini memprediksi profit jika marketing spend-nya itu 150 ribu. Hasilnya adalah jika nilai profit itu diperkirakan oleh model. Lalu memeriksa keakuratan model itu dengan cara jika hasil prediksi mendekati nilai sebenarnya, berarti model bekerja dengan baik. Jika jauh dari nilai sebenarnya, maka model perlu diperbaiki, misalnya dengan menambah data atau menggunakan fitur yang lain. Lalu kita bisa memperbaiki model itu dengan cara menambahkan variabel lain seperti R&D spend atau administration untuk melihat apakah presisinya itu lebih akurat. Bisa juga kita gunakan polinomial polinomial regression jika hubungan antar variabel tidak benar-benar linear. Lalu kita bisa juga menggunakan perbaikan kode duplikasi seperti yang sebelum-sebelumnya ada duplikasi pada kode kita bisa kita hapus agar kode menjadi lebih efisien. Nah, kesimpulan di sini di simple linear regression ini notebook IPNB ini eh, menggunakan simple linear regression untuk memprediksi profit berdasarkan marketing spend. Lalu model ini dilatih dan diuji menggunakan dataset 50 underscore startup CSV yang kita punya data filenya. Lalu hasil prediksi bisa divisualisasikan dalam scatter plot dan juga dalam garis regresi seperti yang ada pada screen. Lalu ada beberapa perbaikan kode yang saya lakukan sebelumnya karena kode ada yang beberapa kena duplikasi. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan dalam praktikum kali ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.